Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hadratul mutahamin, para alim ulama, para bapak kiai dan sahabat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Setia Utomo SKDSD 3 Rapi, Bapak Ibu Guru SD 3 Rapi yang tansah Allah hormati ugi lan boten kesepen sedaya tenaga pendidik dan kependidikan SD 3 Rapi yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita semua mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan, mulai nikmat zahir, lantas nikmat batin, dan nikmat yang utama adalah nikmat iman wal Islam. Kita syukuri dan di bacaan alhamdulillah wa syukurillah. Karena taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul, dapat silaturahim di majelis yang insya Allah mulia menikah, dalam acara, dalam kegiatan diseminasi disiplin positif di SD 3 Rapi atau Kombel Sedari kita SD 3 Rapi. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa meniru tauladan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita di yaumil akhir mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini izinkan saya Mahmud Syamsul Alam akan memberikan beberapa informasi sharing yang kami tahu bahwa Bapak Ibu sudah senior dan sudah pastinya sudah menguasai mengenai pendidikan, terutama di SD 3 Rapi. Ini hanya secuil ilmu yang mungkin Bapak Ibu sudah miliki, tapi kita dalam rangka kegiatan ini, dalam kegiatan calon guru penggerak, saya di Angkatan 11 Kabupaten Kudus akan melaksanakan tugas 1.4, yaitu diseminasi disiplin positif. Dan semoga nanti apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan dari saya sendiri dan dari masukan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan bisa menyalurkan kepada anak didik kita semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, diseminasi yang kita ketahui bahwa memang ini adalah proses atau program penyaluran informasi atau ilmu yang nanti bisa ditularkan kepada anak didik kita. Disiplin positif Bapak Ibu, disiplin positif ini nanti akan kita gali bersama. Nanti juga ada umpan balik dari Bapak Ibu, sekiranya nanti bisa sebagai masukan demi keberlangsungan pendidikan kita khususnya di SD 3 Rapi. Saya langsung mulai saja. Perkenalkan, saya Mahmud Syamsul Alam, CGP Angkatan 11 tahun 2024 di Kabupaten Kudus. Hari ini izinkan saya akan memaparkan presentasi saya, yaitu mengenai disiplin positif. Nah, ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik dan nanti jawabannya setuju atau tidak setuju. Nah, nanti kira-kira Bapak Ibu pasti punya jawaban sendiri-sendiri dan bervariasi. Contohnya yang nomor pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju? Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menjawab. Ini sebagai pemantik saja, nanti sebagai pengantar nanti mengenai materi disiplin positif. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah bagi anak yang terlambat masuk sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak?
Nanti Bapak Ibu pasti punya jawaban sendiri-sendiri. Yang ketiga, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, nanti pasti Bapak Ibu pasti punya jawaban yang punya alasan tersendiri. Kira-kira nanti pasti akan kita bahas bersama. Oke, lanjut saja. Ini sebagai pemantik, nanti bisa dilanjutkan lagi. Nah, Bapak Ibu, konsep inti budaya positif ada 7, ada 6, 7, 8, ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif sendiri, nilai-nilai kebijakan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini adalah komponen-komponen dari konsep inti budaya positif. Nanti kita akan bahas bersama-sama satu persatu. Semoga dalam kesempatan kali ini bisa menambah wawasan kita. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu nanti akan saya minta tolong beberapa saat untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan, yaitu kepala tangan. Perubahan paradigma ini akan merubah mindset kita, ya, yang mana Bapak Ibu nanti mungkin Bu Dewi dengan Bu Dian, Bu Nunung dengan Bu Dawil, Bu Kun dengan Bu Maula, Bu Zahra nanti bergantian dengan Bu Maula, Pak Akmal dengan Pak Utomo. Nanti Bu Dewi sebagai A, Bu Dian sebagai B, Bu Nunung sebagai A, Bu Dawil sebagai B, Bu Kun sebagai A, Bu Maula sebagai B, nanti bergantian dengan Bu Zahra, Pak Akmal sebagai A, Pak Utomo sebagai B. Nanti maksudnya gini Bapak Ibu. Nanti sobeklah kertas, secari kertas atau apapun itu, atau langsung di tangan Bapak Ibu yang A, yang A seperti Bu Dewi, Bu Nunung dan Bu Kun, A. Kemudian tulis sesuatu yang berharga, atau mungkin rahasia dari Bu Dewi, atau rahasia dari Bu Nunung, atau rahasia dari Bu Kun yang sekiranya tidak mau diketahui oleh orang lain, siapapun itu. Di tangan Bapak Ibu, Bu Dewi, Bu Nunung dan Bu Kun nanti bisa praktekkan. Kemudian yang menjadi B seperti Bu Dian, Bu Maula, Bu Dawil dan Pak Upo nanti berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk ataupun mengancam ataupun itu menghadik ataupun apa, sekiranya tangannya yang A tadi dibuka. Oke, sampai sini paham begini Bapak Ibu? Sekiranya, tapi yang A itu jangan sampai kan kita ketahui sendiri, masa rahasia kita ketahui apa atau sebar luasan kepada orang lain. Pasti kan nanti akan ada momen-momen yang pasti dengan akan ketahui sendiri. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nanti saya minta tolong, mungkin bisa dimulai dari sekarang dengan cara berdiri sudah boleh atau duduk juga boleh. Nanti Bu Dewi sebagai A, tulis di kertas atau langsung di tangannya saja Bu Dewi. Sing sekiranya rahasia, pokoknya ojo ngasih ono wong ngerti. Namanya rahasia kan pasti tidak mungkin orang lain tuh ingin mengetahui kan gitu. Akmal jawab itu nanti, dan yang sebagai Bu Dian, sebagai B berusaha membujuk Bu Dewi. Caranya itu kudune tangannya Bu Dewi tak buka. Nah, gede semua itu nangis aja. Ya terus Bu Dewi juga itu berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk Bu Nunung agar dibuka tangannya. Bu Maula juga seperti itu membujuk Bu Kun, sekiranya Bu Kun bisa membuka tangannya. Terus nanti Bu Jara juga bergantian sama Bu Maula. Pak Umo, Pak Kepala Sekolah, dia berusaha semaksimal mungkin membujuk Pak Akmal untuk membuka tangannya. Mungkin rahasia percintaannya Pak Akmal atau seperti apa, atau pacarnya Pak Akmal. Ya, tapi ini contoh saja ya. Mungkin hitungan ketiga bisa langsung dimulai. Dimulai Pak Dewi ya. 1, 2, 3. Bu Dewi jangan lihatkan gunung, jangan dilihatkan dengan guru yang lainnya. Bu Kun usahakan jangan sampai ada yang lihat ya. Ditutupi lah, digenggam dulu ya. Boleh di kertas atau boleh di tangannya. Rahasia apa? Terserah, jangan pokoknya yang berharga apapun itu. Nah mungkin emas ataupun cincin atau itu, kalau direbut malu kan nggak mungkin jangan bukakan kan itu seperti itu. Contohnya gitu. Saya kasih waktu mungkin 1 menit. Cukup ya Bapak Ibu ya.
Dia apa amal yang kemarin cepat terus buatan mentos. Ya, apapun itu. Ya, tapi jangan menjotos ya Pak, jangan memukul. Sampaikan itu membujuk, mengancam, menggadik atau apapun itu. Sekiranya apa itu bisa membukakan tangannya bagi yang A tadi. Kalau kemudian dicongkel di situ. Sama gitu, Bapak Ibu. Oke, bisa dimulai hitungan ketiga sampai nanti saya kasih waktu 1 menit. Kalau memang nanti hasilnya apapun itu pokoknya setahu 1 menit selesai. Apakah ada yang sudah bisa berhasil membujuk atau memang sampai akhir tidak bisa membujuk ya? Bisa dimulai Bapak Ibu, 1 menit dari sekarang mulai. Ayo dirayu apapun itu, mungkin dikasih uang atau dijajakan mie ayam atau dimana mungkin. Bu Dewi tak jajakan mie ayam mungkin ya. Bu Dewi nanti tak kasih lele mungkin gitu mungkin deh. Ya, 5 menit lagi, 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1 selesai. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, dari kegiatan tadi ada yang membuka tangannya? Ada? Pak Akmal? Yang tidak membuka? Bukan tidak membuka bola. Ya. Sebelum kita melanjutkan, saya tanya Pak Akmal. Kira-kira kenapa tadi ke Pak Akmal dibuka? Berarti ancaman tuh ya. Ya. Tapi berarti Pak Akmal dengan senang hati atau terpaksa? Dengan senang hati. Berarti Pak Akmal suka dipaksa lagi. Ya, tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, inilah contoh. Ini sebuah ilustrasi mawon bahwa intinya kegiatan tadi itu mengingatkan kita bahwa kita itu tidak bisa mengontrol seseorang. Entah itu teman kita, entah itu murid kita, suami kita, istri kita, atau yang lainnya, atau orang tua kita, atau yang malah justru yang lebih tinggi, lebih sulit lagi, apalagi atasan kita atau yang lain. Bahkan murid kita sendiri pun kita tidak bisa memaksa. Saudara sendiri sebagai Bunda Dewi dan Bunda Nung nggak bisa memaksa. Cuma ada yang dipaksa karena tadi Pak Akmal sebagai suka hati membuka karena dipeletot tadi Pak ya. Berarti Pak Akmal suka dipeletot tadi. Ya, tapi intinya gini, apapun itu ternyata kita bisa mengetahui sesuatu hal kita semuanya dalam segala hal kita tidak bisa mengontrol seseorang ataupun semuanya karena tadi semua punya kebutuhan sendiri, semua punya keinginan sendiri dan punya visi sendiri. Nah itu yang penting. Jadi termasuk kalau contoh tadi Pak Akmal mungkin karena ada sesuatu yang menurut dia tidak nyaman akhirnya dilepas dengan secara terpaksa. Nah itu contoh yang konkret dan kita bisa pahami di kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu ya, jadi termasuk menurut kita tidak bisa mengontrol mereka, tapi kita bisa mengarahkan, memfasilitasi mereka. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sosial sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui profil pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada pula berkepentingan global, ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Itu yang pasti kita ajarkan atau kita fasilitas pada siswa. Nah ini tadi yang saya maksud, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini yang mungkin saya sendiri pribadi dan mungkin Bapak Ibu merasakan ilusi guru mengontrol murid.
Maksudnya ini yang miskonsepsi yang sering kita alami. Guru itu pasti punya peranan penting dan bisa mengontrol siswa, seluruh siswa. Itu pikiran kita. Saya juga sudah seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kita membuat rasa bersalah anak ketika anak melakukan kesalahan. Itu menurut kita itu bagus. Itu salah satunya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif maksudnya kita memberikan arahan yang menurut kita positif, itu dampaknya pasti positif. Sepertinya seperti itu. Saya juga sering berpikir itu. Pasti kalau anak ini saya kasih tahu, dia pasti akan menurut atau manut. Itu. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang sering saya pribadi rasakan, bahwa saya sebagai guru kepada murid saya itu harus memaksa. Kebicaraan kudune murid itu anut aku. Itu ternyata miskonsepsi Bapak Ibu. Miskonsepsi yang selama ini kita setting di mindset kita, ternyata itu tidak bisa. Kenapa? Kita buktikan sendiri tadi. Kita tidak bisa memaksa orang, tidak bisa memaksa saudara kita sendiri, tidak bisa memaksa murid kita sendiri, anak kita sendiri. Ternyata sulit karena memang semua orang memiliki kekuatan sendiri, memiliki kebutuhan mereka sendiri, tidak bisa dipaksa. Nah, bedanya nanti kita bisa ketahui sama. Bedanya apa? Nanti ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, ini lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Siapa? Kalau stimulus respon itu realitas kebutuhan kita semua. Tapi kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi kalau kita tadi berpikir kita harus menyamakan persepsi kepada seluruh elemen di sekolah ini, kita harus pemikiran, kita harus sama dengan murid-murid kita. Artinya tentu kalau di teori kontrol itu tidak, punya berbeda-beda. Cuman nanti muaranya sama atau muaranya jadi satu. Tujuannya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi ada berbeda-beda karakter anak, berbeda-beda karakter murid, bahkan guru juga mempunyai karakter berbeda cara mengajarnya, dan semuanya itu berbeda kalau sesuai teori kontrol. Kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita melihat dari satu sudut pandang, sehingga meminta orang lain untuk sama dengan sudut pandang kita. Padahal secara teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin saya melihat angka 6 di depan saya, ternyata Bung Dalil melihat dari sana itu 9. Nah, itu sudut pandangnya sudah berbeda. Padahal angkanya sama, tapi karena sudut pandang berbeda menjadi maknanya berbeda. Terus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu yang sering kita laksanakan atau kita lakukan tanpa kita sadari atau dengan kita sadari. Pasti sering menemui seperti itu. Tapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, termasuk rekan kerja kita, termasuk murid kita memahami mereka. Oh, mereka fasilitasi, misalnya mengantarkan anak didik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang sering saya sendiri alami. Saya melihat anak didik saya, murid saya kelas 5 khususnya, ada yang nakal, ada itu saya anggap salah. Padahal kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ternyata nanti kita akan tahu jawabannya. Kenapa anak itu jadi nakal? Kenapa anak itu menjadi tidak bisa dikontrol? Ternyata mereka punya kebutuhan. Nah, kita akan mengetahui bersama-sama. Lanjut, sampai nanti kita model berpikir yang paling bawah itu, model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Tapi kalau teori kontrol semuanya menang. Mungkin kita dengan rekan kerja semuanya menang, merasakan menang. Bapak ibu guru dengan muridnya merasakan menang. Nanti bagaimana caranya kita akan ketahui bersama. Nah, ini sebelum kita melanjutkan ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu guru hebat, apakah makna dari kata disiplin? Pernahkah menerapkan kedisiplinan di kelas? Nah, pasti saya yakin Bapak Ibu guru sudah mengetahui dan sudah menerapkan. Nah, di sini disiplin positif yang penting. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah,
Cuman kita mungkin ada yang masih berpikir disiplin itu suatu aturan yang harus ditaati atau dilakukan. Sampai saat ini saya pernah berpikir seperti itu. Cuman ketika saya alhamdulillah mengikuti calon guru bergerak, kegiatan guru bergerak, mindset saya menjadi berubah. Yang dulunya disiplin itu memang harus dilakukan, diterapkan, dan harus ditaati oleh semua yang ada di lingkungan tersebut. Tapi ternyata dari definisi aja sudah berbeda apa yang kita pikirkan. Ternyata disiplin adalah belajar. Nah, kemudian disiplin positif sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, itu yang 3 poin penting itu: tanpa penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran diri mereka. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi listrik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita sebagai pendidik memang memfasilitasi anak didik kita. Kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah mempunyai kapasitasnya, kompetensi Bapak Ibu guru untuk memberikan atau mewujudkan budaya positif di sekolah kita, khususnya di SD 3 tersebut. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nanti kita akan bahas semuanya, termasuk posisi kontrol guru sebagai apa, terus keyakinan kelas seperti apa, terus segitiga restitusi yang penting. Segitiga restitusi yang akan kita selesaikan atau kita bahas bersama nanti. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang menghasilkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Lanjut, ini nilainya kebajikan. Kita sudah ketahui semuanya, profil pelajar Pancasila sudah kita bahas tadi, itu semuanya ada di layar, bisa Bapak Ibu baca. Dan ini nilai-nilai kebajikan internasional ya, ada toleransi, ada integritas, rasa hormat dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, logikatif, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dan masih ada banyak lagi yang satu nilai-nilai kebajikan yang ada di kearifan lokal kita, yang ada di daerah kita sendiri di Kudus. Pasti akan ada banyak menghormati orang lain dan lain sebagainya. Kemudian ada satu pertanyaan pemantik lagi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, inovasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapat ujian dari atasan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi? Nah, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Ini pasti Bapak Ibu punya jawaban sendiri-sendiri sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan. Kemudian motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu yang tadi pertama. Mungkin misalkan murid melakukan disiplin karena takut dihukum, itu karena tadi dia motivasinya 1, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapat imbalan, yaitu mungkin mendapat hadiah atau nilai yang tinggi, itu tapi dia termasuk
motivasi yang kedua. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak ada paksaan apapun dan tidak ada imbalan apapun. Ini murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif dari diri mereka sendiri. Tidak ada paksaan. Nah ini yang tadi maksudnya. Nah maksud saya tadi adalah ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Dari 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal. Kalau yang 1 tadi kan eksternal karena hukuman atau karena tidak nyaman. Yang 2 motivasi eksternal juga karena mendapat penghargaan atau ingin mendapat imbalan. Yang ketiga inilah yang paling penting, yang murid-murid kita harus bisa atau memang kita arahkan untuk bisa memotivasi diri sendiri dari internal mereka, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tapi di sini ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin dari yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu pikirkan, atau mungkin malah setuju dengan apa yang saya sampaikan. Setuju ya? Alhamdulillah, tadi kita sudah bisa menyampaikan persepsi. Masuk kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, yang kelima kesenangan. Yang saya contohkan tadi adalah ada anak yang mungkin karena nakal atau karena menurut kita itu dia perilakunya itu tidak baik, mereka sebenarnya itu ingin memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semua pasti akan menginginkan 5 ini ada di dalam diri kita, termasuk murid kita. Bapak Ibu mungkin pasti kita hidup, apapun kita lakukan itu ingin bertahan hidup, ya kan? Kemudian ingin mendapat rasa kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Dan termasuk anak tadi ya, misalnya ada salah satu anak yang nakal terhadap temannya, itu mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu mungkin dia nomor 3, penguasaan, pengen jadi jager, pengen jadi bocah sing wah itu nomor kelasnya, diwedeni anak-anak murid-muridnya atau diwedeni kaca-kacane. Itu kebutuhan dasar manusia seperti itu. Atau mungkin karena kebebasan, ingin bebas, tak senangnya dewe, pengen sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sehingga 5 dasar kebutuhan ini ditempuh dengan cara apapun menurut mereka benar, sehingga kita menganggap itu kurang sesuai. Nah, jadi misalnya bertahan hidup seperti ini, kebutuhan untuk bertahan hidup survival, contohnya adalah kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah dan makanan ya, dan selain itu kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk rasa aman. Dan nanti juga ada termasuk kasih sayang, ingin disayangi oleh teman-temannya, keluarganya, penguasaan juga tadi yang saya sampaikan, ingin menguasai atau ingin mendominasi dari di sekitar lingkungan mereka. Kesenangan juga gitu, membutuhkan kesenangan. Nah ini ada yang penting juga Bapak Ibu, yang menurut saya ini pasti kita alami setiap hari. Pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah pada murid karena telah melakukan sesuatu? Pernah Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira tindakan seperti ini bagus atau tidak? Ribet, bagus ya? Atau tidak? Ini berbeda masalah. Ketika ada yang menjawab setuju atau tidak, ada masalahnya Bapak. Ini hanya sebagai referensi saja. Mungkin Bu Dewi pernah ya? Kira-kira setuju atau tidak? Setuju, oke. Bu Dawil setuju, Bukun, Maula setuju, Bujara setuju, oke. Semuanya setuju. Nah kita akan membuktikan dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu, saya juga setuju sebenarnya. Saya berpikir itu bagus karena sekarang kita memberikan apresiasi kan Bu. Bocah wis tenanan, ben iso seneng dewe dia. Itu bagus menurut saya pribadi ya. Cuman ketika saya sharing-sharing dengan Bapak Ibu calon penggerak dan fasilitator saya, ternyata penghargaan itu adalah suatu hukuman.
dihukum dengan penghargaan. Kok bisa? Nah, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu ya, dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993. Menurut ilmuwan, ternyata penghargaan itu akan menimbulkan ketergantungan. Kok bisa? Anak nanti akan memburu hadiah, memburu imbalan, memburu pokoknya aku penting entok hadiah, soal pokoknya cara entok. Itu menurut saya dulu itu bagus. Kok enggak? Oh, memang ada apresiasinya, ada imbalannya, memang itu positif juga. Tapi secara psikologis nanti ketika dewasa, ketika dia akan tumbuh dewasa menjadi orang yang pekerja atau orang yang menjadi orang tua, mentalnya akan mental tomat, atau dalam bahasa Islam atau dalam agama Islam itu tomat, pengen diri terus. Orang pengen usaha kepiye caranya ini memang tujuan hidup, tapi jadi orang yang tomat kalau dalam Islam seperti itu. Tapi kalau dalam pendidikan akan menjadi ketergantungan. Wes aku caranya aku kerja ning untuk duit. Pokoknya penting untuk duit orang bicaranya pokoknya aku belum kerja nang untuk duit. Padahal itu akan menghukum dia di suatu saat nanti ketika dia tidak bisa bekerja atau sudah tidak bisa mempunyai kesehatan lagi ketika sakit. Nah, tapi kalau orang yang berpikir tidak memburu penghargaan, tidak memburu imbalan, nanti secara tidak langsung mindsetnya akan terbentuk, dia bekerja ikhlas tanpa ada imbalan, tanpa ada paksaan, tidak ingin mendapat apapun penghargaan itu, dan nanti dia akan secara tulus untuk bekerja, misalkan belajar juga secara tulus untuk anak kita, bekerja juga tulus tanpa dipaksa, tanpa ingin hamba imbalan, dan itu akan berdampak di psikologis mereka atau kita semua, bahwa nanti tidak akan ada beban ketika harapannya itu tidak tercapai. Yang paling parah adalah ketika sudah bekerja keras, belajar penuh, tapi tidak dapat imbalan. Kecewa itu akan merusak psikologis mereka. Kita sendiri ketika bekerja kepengen untuk duit atau kepengen diberi uang atau kepengen dapat hargaan. Ketika kita sudah berusaha penuh maksimal ternyata tidak dapat, itulah yang akan merusak diri kita sendiri. Namanya sehingga dihukum oleh penghargaan. Kita, untuk penghargaan sih bagus, mereka akan senang. Tapi ketika suatu saat untuk terus berani nantuk, ketika kita down itu akan merusak psikologis anak. Ada yang bisa tumbuh lagi, bangkit lagi, tapi ada yang down dan sangat parah dan menyiksa mereka. Dan itu sebenarnya yang tidak baik. Dan semoga kita bisa mengontrol diri kita untuk memberikan motivasi internal mereka tanpa ada apapun. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Itu penghargaan menurunkan kualitas pertama. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi diri. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin pasti akan kaget Bapak Ibu, kok bisa penghargaan kok bisa jadi elek. Nah, ini ada pertanyaan Pak Malik. Apa yang Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Apakah memberikan hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Ada 3 pilihan. Kira-kira apa? Nanti kita akan ketahui bersama. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu jawab. Tak pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman Pak. Bu Jaro? Hukuman. Bu Maula apa kira-kira? Hukuman. Nanti kita akan tahu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman Pak. Hukuman. Mayoritas menjawab hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berarti 3 hukuman semua ya.
Nanti kita buktikan apakah benar jawaban kita. Yang empat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, nanti kita buktikan. Nomor 4 konsekuensi ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bu Dewi? Hukuman. Bu Dewi? Hukuman Bu? Ya, ini ada yang berbeda, benar tadi. Ada yang menjawab konsekuensi Pak Almo. Bu Mola tadi apa tadi? Konsekuensi yang dua ini. Yang ini dia tidak bisa, tapi ini kita akan buktikan. Jadi di ini membersihkan tumpahan ini ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Nanti kita akan bahas bersama atau kita buka jawabannya. Yang selanjutnya, yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Murid disuruh untuk ini salah apa tuh, kurang mendapatkan ya. Maksud saya di murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu. Maaf, tadi saya lupa menambahkan. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman Bu Jaro? Pak Ahmad? Hukuman. Mayoritas menjawab hukuman semua. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Akmal ini bisa jawab. Pak Akmal kira-kira apa jawabannya? Hukuman atau konsekuensi? PJOK ya? Hukuman? Hukuman, Pak Akmal sebagai guru PJOK. Bu Dewi? Hukuman semua ya? Oke, mari kita buktikan bersama. Deng. Ya, yang ketiga benar semua hukuman. Nah, yang konsekuensi adalah yang nomor 4 dan 5, benar sekali. Nah, yang tadi yang berbeda adalah yang nomor ini ya, nomor 5 ya. Ada yang menjawab hukuman. Kenapa kok konsekuensi? Karena membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Benar menurut Bu Mala dan Pak Amal. Bu Dewi itu dia juga benar, tapi memang yang paling tepat adalah konsekuensi. Ini tidak menghukum, sesuai dengan apa yang dilakukan dan porsi yang disampaikan itu sesuai dengan kesepakatan mereka ketika melakukan kesalahan yang dilakukan, dan pemberian konsekuensinya itu sesuai dengan yang mereka lakukan tanpa paksaan. Oh, aku mau seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang coret. Berarti kan dia konsekuensinya mengganti kan, sesuai dengan apa yang dilakukan tadi. Kecuali kalau mengganti mengganti kertas tugas dengan uang 1 miliar, nah, kan tidak sesuai kan? Nah, itu hukuman. Nah, tapi yang ini sesuai, kertas tugasnya disoret atau dicoret-coret, terus diganti dengan kertas tugas yang baru yang memang sesuai dengan tadi. Itu konsekuensi. Jadi sesuai porsinya, bukan paksaan atau bukan karena ketidaknyamanan. Nah, yang terakhir tadi Pak Akmal sebagai guru olahraga. Pak Akmal ternyata konsekuensi Pak itu. Kenapa kok konsekuensi? Ambil ini dengan yang nomor 1 atau nomor 2 ya. Tapi berbeda. Kalau nomor 2 itu hukuman karena lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Jadi kan nggak match, nggak sesuai, nggak matching, nggak sesuai dengan apa yang dilakukan aku udah. Maksud dia terlambat sekolah kok dikon lari lapangan. Padahal saya dulu murid saya seperti itu kan gitu kan. Tapi ternyata saya salah. Nggak sesuai yang saya berikan kepada anak. Kalau dia terlambat hadir, ternyata saya suruh lari, nggak sesuai. Tapi kalau yang kedua namanya sesuai, kenapa? Lari, ya karena PJOK sesuai dengan bidang olahraga, mata pelajarannya atau mata pelajarannya. Terlambat 10 menit di pelajaran PJOK, suruh lari sesuai karena itu memang pelajaran PJOK, lari-lari, ya kan Pak? Tidak ada masalah menurut gue. Jadi mungkin itu bisa saya sampaikan, dan mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Setuju ya? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sudah yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensinya yang penting Bapak Ibu. Nanti kita bisa mengetahui perbedaannya ketika yang menyakitkan dan harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang sudah sewajarnya terjadi. Tapi kalau sesuatu hukuman itu yang menyakitkan, kemudian hukuman itu membuat anak sakit
dalam jangka waktu yang lama, bisa fisik atau bisa secara hati mereka sakit secara jangka yang lama. Tapi kalau konsekuensi mungkin dia merasa tidak nyaman, tapi hanya sebentar karena dia sudah sesuai dengan konsekuensi mereka. Kemudian ketika hukuman, anak membenci kedisiplinan. Tetapi kalau konsekuensi, anak akan menghargai kedisiplinan. Bos aku tanggung jawabku kok ini, aku tak sesuai, tak ganti, tak sesuai. Kan berarti dia sesuai dengan hati mereka, tidak ada paksaan. Sehingga ketika waktu dulu ya kalau kita lah orang-orang sakit, orang ngasih dicing, ngasih dewasa. Aku kayak jokong guru ini, pak guru ini, ngasih kelingan ngasih gede. Nah itu dampak dari hukuman. Kalau hukuman itu masih paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Ya. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri, sesuai. Dia akan menyesuaikan atau adaptasi. Kemudian kalau hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian kalau hukuman itu adalah anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi kalau konsekuensi akan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, dan hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu dirasakan oleh anak kita. Kalau konsekuensi itu mungkin akan kehilangan haknya, mungkin dibuat tidak nyaman saja, diasingkan untuk sementara, hanya sementara. Dampaknya memang ada dampak masing-masing, tapi dampaknya itu tidak begitu seperti pada saat hukuman. Nah ini sama dengan tadi, konsepnya seperti itu. Nah ini ada yang satu yang berbeda, restitusi. Apakah Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar restitusi? Sudah. Mungkin dengar, tapi sudah bisa menjelaskan nggak apa itu restitusi? Belum. Mungkin belum dalil pun belum ya. Nah ini kita akan bahas bersama. Kita tahu perbedaannya dulu aja. Contoh kasus biar kita lebih mudah, kita akan langsung ke contohnya. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit, atau guru marah dan murid-murid menjadi takut, itu hukuman. Ya, tadi contohnya kan gitu, siswa tidak mengerjakan PR itu. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat, diberi kesempatan saat istirahat. Kemudian atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Nah itu. Terus kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini konsekuensi. Lah yang restitusi beda lagi. Restitusi itu kalau ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelas kepada dirinya. Nah, Nduk, gini ya kok ada PR. Nah, Nduk, ono masalah apa kok ora bisa no? Mas, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Itu pokoknya intinya seperti itu. Kemudian membantu siswanya, dibantu kita menyelesaikan masalah ini. Ono masalah apa? Oh, ya sini diberikan arahan, diberikan, pokoknya ada komunikasi. Nah, dan guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini itu akan membangun motivasi internal mereka, sehingga mereka tidak dipaksa, bahkan tidak juga merasa takut atau merasa tidak nyaman. Karena restitusi itu memang tadi memfasilitasi siswa dengan cara tadi menggali apa masalahnya. Itu perbedaannya. Itu contohnya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke 5 posisi kontrol, untuk restitusi itu kan ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, atau yang terakhir adalah manajer. Yang bisa menjalankan restitusi adalah guru yang sebagai manajer. Kalau guru sebagai penghukum nggak bisa menjalankan restitusi. Kalau guru hanya membuat merasa anak bersalah, merasa anak itu bersalah, itu juga nggak bisa menjalankan restitusi. Kalau guru hanya mantau saja, juga nggak bisa menjalankan restitusi. Kalau guru menjadi teman mungkin bisa, tapi belum pas. Nah, sebagai manajer itu bayangan Bapak Ibu itu seperti apa? Bu Dian, kira-kira guru yang sebagai manajer itu seperti ya menurut Bu Dian? Menanyakan diskusi betul sekali. Nah, bagus, apalagi Bu Dewi mungkin Bu Dewi punya unek-unek atau pikiran guru yang manajer itu seperti ya? Solusi dari memberikan solusi
dari masalahnya. Nah, itulah manajer. Jadi mohon maaf, jangan sampai kita berpikir manajer itu sebagai kepala sekolah saja. Bisa kepala sekolah, tapi dengan pulau dengan stadion ini bisa menjadi manajer di kelas kita. Jadi itu memfasilitasi murid kita. Tapi ono apa, dijak diskusi dia tadi, terus dicarikan solusinya seperti Bu Dawin tadi, ya kan? Nah, kemudian itulah nanti akan kita terapkan di sekolah kita, pada murid kita. Nah, tadi ketahui ada 5 penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Kalau sebagai teman tuh mungkin gini Bu, jak ngobrol, terus kita tak gali apa masalah sharing-sharing itu mungkin bisa kita gunakan sebagai manajer nanti. Jadi manajer itu nanti akan menjadi teman, bisa juga pemantau. Tapi kalau pemantau tuh nggak bisa jalan, pemantau nggak bisa jalan, harus jadi manajer sehingga restitusi bisa kita jalankan. Nah, ini kalau penghukum, contoh 5 kantor guru ya, ini contoh saja contoh. Kalau sebagai penghukum, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid, lebih dalam lagi, lebih dan lebih. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturannya, atau awas kamu kalau ini, awas. Itu penghukum. Itu nah boleh jangan gitu. Atau kamu selalu saja salah, itu penghukum. Terus bisa juga, ini contoh ya, contoh saja, bukan saya contoh saja. Selalu dan selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu selalu selesai. Itu penghukum. Contoh bukan dalam ini contoh saja. Tapi kalau yang membuat rasa bersalah, mungkin seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa dengan anak. Tidak marah-marah, tapi membuat anak itu merasa kecewa, bersalah. Ibu kecewa kamu tidak menghasilkan PR. Ibu kecewa kamu menyalahi temanmu atau menyakiti temanmu. Kecewa. Tuh. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Berapa kali? Terus anak akan merasa bersalah. Capek ibu ini. Bayangkan ibu sudah menyusui anak ibu di rumah, merawat anak. Tapi masih merawat kamu juga di sini. Capek ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, anak kan merasa bersalah. Itu adalah posisi seorang guru menjadikan anak merasa bersalah. Contohnya seperti ini. Ayolah bantu, ayo bantu bapak ini mau mendirikan tenda, ayo bantu ya. Nah, ini sebagai teman. Atau ayo ingat dah bantuan bapak kepada kamu. Nah, itu sebagai teman. Gaya bahasanya tuh gaya bahasa yang populer atau yang sehari-hari. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bu bantu bereskan. Itu kalimat-kalimat yang sebagai teman. Kalau pemantau, nah ini yang biasanya kita juga alami. Peraturannya apa? Terus pokoknya ini mantau-mantau. Peraturannya apa kamu kok? Apa tidak menjalankan aturan? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi apa aja? Itu sebagai pemantau, dia mau mantau-mantau, tapi tidak memberikan masalah atau bimbingan, memberikan apa tuh? Solusi. Nah, yang terakhir adalah manajer. Di sini kita akan tahu perbedaannya. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Kembali keyakinan kelas kita. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kata-kata bersedia memperbaikinya itu jadikan itu adalah solusi. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi anak dibangkitkan motivasinya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tidak hanya memantau saja, tapi memberikan arahan, motivasi. Apa rencana kamu? Itu. Jadi kan sebagai manajer. Nah, ini yang nomor 5, keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah tahu keyakinan kelas apa? Nah, sepakatan kelas, betul sekali Pak Ibu. Tepuk tangan untuk Budian sangat fokus dan cerdas hari ini. Alhamdulillah. Kesepakatan kelas. Lah, pasti kita akan menemukan pertanyaan, kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kita ketahui di kurikulum Merdeka ini kita tuh menjadikan suatu keyakinan kelas di kelas kita, bukan peraturan kelas. Kenapa kok seperti itu? Kita akan tahu jawabannya. Nah,
Bapak Ibu hebat, mengapa kita memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kerja? Mungkin Bukun kenapa Bu? Bukun kan pas saya absen kan membawa helm sampai ke sini, memakai helm. Nah, selamatan. Ya. Mungkin Bu Jaro karena tidak ingin ditilang. Bu Dian selamatan. Nah, rata-rata keselamatan. Berarti itu adalah motivasi internal kita. Tidak hanya kepengen tidak sekedar pengen ben tidak ditilang, tapi pengen ben selamat. Ketika dampaknya itu akan bahaya juga. Nah, ini tadi yang saya bilang. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jawabannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik kita sendiri. Nah, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Kalau peraturan pasti anak itu ada yang terpaksa. Misalnya kita berikan peraturan kelas yang tidak berangkat atau yang tidak menyapu kita harus denda. Kan itu peraturan. Pasti kan masalah senang. Tapi kalau keyakinan kelas itu akan mengajarkan kesepakatan. Misalkan gini, dilarang mencoret-coret, itu diubah menjadi keyakinan kelas. Mari jaga kebersihan. Nanti tulisannya kalimatnya seperti itu, sehingga anak akan sadar tidak karena hukuman, tidak karena penghargaan, tapi karena kesadaran mereka, jagalah kebersihan untuk kesehatan kita bersama. Anak akan berpikir, oh iya, saya nyapu berarti untuk kebersihan dan kesehatan. Orang karena kepengen ini adalah jadwal pemikir terus aku harus ini nanti bapak ibu guru atau kepengen tuh hadiah anak paling rajin, kan enggak seperti itu ya. Kenapa keyakinan sekolah seperti itu? Nah, ini ada satu ilustrasi. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis dan tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka diperlukan adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan kelas lagi, tapi kesepakatan kelas. Kita bisa membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu dengan cara peraturan tersebut itu diubah jadi keyakinan. Seperti tadi dilarang makan di kelas, berarti makanlah di tempat luar atau di luar kelas. Jadi makanlah makanan yang sehat atau jangan makan makanan bersakarin. Itu kan berupa peraturan bersakarin jangan itu. Tapi diubah kalimatnya menjadi makanlah makanan yang sehat. Nah itu kan sebuah keyakinan kelas, bukan peraturan lagi, karena mereka sadar. Atau dilarang menyoret-coret lantai misalkan, diubah jadi jagalah kebersihan lantai agar sehat dan rapi. Bukan akan membuat pemikiran anak-anak berbeda, yaitu sadar dan tahu apa yang harus dilakukan. Nah ini contoh saya lakukan ketika di kelas 5, diskusi dulu kepada murid-murid tentang peraturan. Aturannya apa saja? Ini semuanya aturannya. Kemudian kalau aturannya sudah ada, nanti kita rumuskan bersama. Jadikan keyakinan kelas, kemudian tempelkan di papan tulis, kemudian nanti akan ditulis dalam peraturan kelas. Ya, kan? Itu. Nah, kemudian nanti ini juga langkah-langkah seperti ini ya bisa dituliskan seperti ini di papan tulis. Keyakinan tulis, nanti anak juga akan menulis keyakinannya di buku mereka. Biar nanti bisa dibaca terus dan dilihat terus dan dipahami sampai mereka sadar sendiri. Oh ternyata seperti itu. Kalau peraturan kan tidak boleh ramai, tapi kalau keyakinan kelas menjadi tenang saat pelajaran. Ini gitu Bapak Ibu. Kalau peraturan kan misalkan peraturan sudah ada, set ada 10 peraturan di kelas. Kita ubah jadi keyakinan kelas. Misalkan tidak boleh ramai, nanti kita ubah menjadi tenang saat pelajaran. Kemudian kalau tidak boleh membuli, berarti ditulis sangat menghormati, saling menghormati kepada teman-temannya seperti itu. Atau mungkin tidak boleh tidur,
tidak boleh tidur. Nanti kita ubah menjadi mengikuti pelajaran dengan tertib. Mungkin seperti itu ya Bu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada ya, lanjut ya. Ini sebentar lagi akan kita sampai pada kegiatan inti, yaitu adalah restitusi. Jika hukuman dan konsekuensi memberi dampak negatif, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Apa kira-kira Bapak Ibu? Hukum mungkin apa Bu? Udah dulu. Kalau hukuman dan konsekuensi itu kurang tepat kita terapkan kepada anak, kira-kira belum apa yang kita terapkan? Yang bisa jawab? Nah, kemudian mungkin dia itu adalah betul tadi budaya restitusi. Nah, budaya sudah menyerap ilmu tadi ya ini. Alhamdulillah ini segitiga namanya segitiga restitusi. Ketika kita sebagai guru tidak boleh menggunakan hukuman atau konsekuensi itu boleh saja, tapi kurang tepat juga. Yang paling tepat adalah restitusi. Karena restitusi itu menyelesaikan sampai akar masalahnya, sampai anak itu kita dampingi terus sampai mereka sadar dan mereka mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kemauan mereka dengan karakter yang kuat. Jadi kalau tadi hukuman jelas membuat mereka sakit, konsekuensi mungkin ada nggak nyaman atau nggak selesai, hanya sebatas memberikan konsekuensi saja, tapi dia ada tidak lanjutnya. Tapi kalau restitusi ada tidak lanjut, ada umpan balik, sehingga kita akan mengetahui akhirnya seperti apa. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusinya, ini pasti ada solusi, kata-kata solusi ini loh yang kita pegang, dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang kan ada murid yang bareng kita berikan konsekuensi atau hukuman, mereka langsung minder. Kalau kancane dia wedi harus isin, terus mau mangkat sekolahnya. Nah, seperti itu. Mungkin ketika Bapak Ibu guru di anak kelas sekolah terus minder rumah mangkat sekolahnya. Mungkin seperti itu. Tapi ini bukan apa-apa, cuma ini contoh saja Bu. Murid kita ketika kita hukum atau kita kasih konsekuensi, bariku malah sekolahnya. Guru-guru minder karena kita tidak menerapkan segitiga restitusi. Mungkin kita sering melakukan, saya yakin Bu Dawi, Bu Dewi, Pak Omo dulu sebagai guru, kemudian Bu Dara, Pak Akmal, dan semuanya itu sudah melakukan ini. Cuma memang ini kita istilahnya baru mendengar ini, tapi kita yakin Bapak Ibu sudah melakukan itu. Karena ini sebenarnya sudah saya amati, Bu Dawi itu sering melakukan segitiga restitusi. Ketika ada masalah, anak didampingi, dicarikan solusi, terus diberikan motivasi lagi, anak dikasih semangat lagi, sehingga mak beriku dia sadar, tapi orang mindernya sudah semangat lagi belajar lagi. Tuh, Bukun apalagi saya lihat di kelas 1, bayangkan mendampingi anak. Ya, saya sangat kagum dengan Bukun Dewi juga seperti itu. Anak-anak sampai cinta, bayangkan kelasnya sampai rapi seperti itu. Kalau enggak gurunya hebat seperti Dewi itu bisa. Bagaimana kita bisa membayangkan. Kemudian juga di kelasnya anaknya rajin-rajin. Pak Akmal kita olahraga juga gitu. Bayangkan Bu Dawi ketika PAI bimbingannya juga gitu dan berkolaborasi dengan Bu Zahra. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, jadi restitusi kelas 3. Kenapa kelas 3? Karena ada 3 tahapan, yaitu pertama menstabilkan identitas, tidak langsung menyalahkan anak. Itu yang penting. Semua pernah melakukan kesalahan. Misalkan gini. Nah, semua orang itu pasti punya kesalahan, termasuk Pak Alam sendiri. Ya, itu menstabilkan. Contoh ya, contoh. Nah, contoh. Kemudian yang kedua, validasi tidak salah. Maksudnya ini validasi dia apakah kamu memang benar-benar melakukan hal ini, itu memvalidasi kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah kamu sudah masih ingat keyakinan kelasmu bagaimana, dengan temanmu bagaimana? Itu 3 ini harus dijalankan sehingga nanti akan menghasilkan anak yang ketika sudah kita restitusi, mereka tidak akan sakit hati, sakit fisiknya, dan bisa masih melanjutkan belajar lagi. Contoh ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Nah,
kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu itu tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian kalau kamu menyelesaikan dirimu sendiri terus menerus, menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh menstabilkan identitas. Kemudian yang ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Gitu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Terus ada lagi juga, apa yang kamu penting bagi kamu, apa yang kamu lakukan sehingga penting bagi kamu itu seperti ini. Atau mungkin sudah lebih seperti ini. Kalau boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Nah, terus maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul orang? Nah, itu anak-anak, kamu kan kepengen ubah, tinggal wong, tinggal kencang ubah. Apa kamu tidak punya cara lain selain kamu harus menyakiti temanmu, nakal kepada temanmu? Kan enggak seperti itu. Ada cara lain. Misalnya kamu berprestasi, kamu jadi anak yang hebat dalam kelas. Hebat bukan berarti menang-menangan, tapi mungkin kamu pelajarannya bagus, olahraga bagus, kamu bagus. Itu kan bisa kamu jadi orang yang wah di dalam kelas kan itu. Atau ada pertanyaan lagi, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah, contohnya adalah menanyakan keyakinan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Apa? Misalkan menghargai orang lain, menghormati orang lain, atau menjaga kebersihan. Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Apa yang kamu rasakan? Itu seperti itu. Nah, ini ada satu contoh Pak, ini terakhir. Nah, ini satu contoh kasus yang memang saya alami di kelas 5, yaitu Teguh, siswa kelas 5 terlihat tidak melaksanakan keyakinan kelasnya. Yang telah disepakati yaitu piket membersihkan kelas atau menjaga kebersihan kelas. Nah, saya akan putarkan videonya. Silakan Bapak Ibu bisa memperhatikan sama-sama. Benar-benar ini suaranya ternyata memang. Tahun bersudah. Yaitu kebersihan kelas sebelum pulang, yaitu menjaga kebersihan di waktu mau pulang ke proses kelas. Apakah benar itu? Benar. Kenapa tak tidak melaksanakan kelas? Betul setelah. Kenapa betul setelah ini? Oh, nah, ya, tidak apa-apa sih, itu manusia gitu. Memang sesuatu kesenangan ingin main sama teman-teman di rumah sehingga dia masuk pulang. Ya, itu tidak masalah. Cuma
terus Bapak kemudian tugas dan tanggung jawab sendiri yaitu menjalankan masa sama-sama memposisikan membahas sebelumnya ketika ada jalur BPK. Maka kedua kata sama jalur BPK memposisikan dengan masa sama. Dan itu telah melakukan dengan masa. Bagaimana rasa Bapak sendiri? Kamu merasa salah? Oh ya, kamu ada merasa salah ada melaksanakan tugas sekolah untuk tugas. Ya terus apa yang kamu lakukan ketika kalau sudah merasa salah tidak melakukan tugas? Oh, mau menangani anakmu daripada anak ya, dan khusus berdoa melakukan khusus kepada anakmu dan mempunyai rasa sangat jawab karena memang sebagai manusia saya punya kesalahan. Nah, kita tetap salah, kita harus mencoba memperbaiki. Maksud khusus itu karena satu kesalahan ingin memperbaiki kesalahan itu ya, yaitu memenangkan kepada teman-teman dan ya bagus untuk nanti kamu bisa bersama teman-temanmu dengan proses sama-sama khusus menggunakan rasa kesasannya memaafkan teman-teman nanti juga akan tahu prosesnya kita diskusi bersama tapi jauh dari pihak yang akan sastra dan nanti semua teman-teman di kelas itu tetap berjalan dengan basis tanpa harap sastra. Ya. Terima kasih itu alhamdulillah khususnya yang mengenai setelah datang dulu untuk merasa sastra karena tidak ada menjalankan kesalahan dan sastra itu dengan mas. Nanti untuk nangan ini kamu minta kepada teman-teman yang ada pada guru ya. Maka saksi sudah terus dari anak saudaramu, kamu sudah akan memberikan contoh dan dari sekarang nanti bisa memperbaiki proses nanti anak-anak sosok untuk kita diskusi sama menunjuk budaya yang saksi. Betul ya, semangat saksi ya memang sekali kita akan bicara. Jadi ketika kita salah, kita tahu salah, kita harus memperbaiki. Kita memang yang kita salah ya kalau kepada kesepakatan kalau saya ini bersama sama orang yang dirugikan kita yang penting kita akan merasa jawab dan kita harus berusaha menjadi orang teman-teman di sisi ini dan justru itu terus dikatakan dari kita dalam semangat sejati. Silakan Kak Tugu, silakan oleh Terima kasih Bapak Ibu. Tidak terasa ternyata sudah di penghujung acara pada hari ini diseminasi budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan Bapak Ibu semuanya agar nanti di SD kita yang kita cintai ini, SD tingkat Trisakti tercipta budaya positif sehingga nanti tujuan pembelajaran bisa tersampaikan, terlaksana dan nanti SD kita menjadi SD yang maju, berkembang dan menjadi SD yang hebat. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mengenai apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir, tidak berniat menyinggung siapa-siapa dan yang ingin menyampaikan ilmu yang saya sedikit ilmu yang menurut saya memang harus saya sampaikan, saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Ya memang sebenarnya Bapak Ibu sudah punya itu, cuma kita ulang lagi, kita ingatkan kembali. Semoga bisa dijalankan dengan baik dan memang membuat peserta didik kita, anak didik kita menjadi anak yang hebat dan membanggakan kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih Bapak Ibu. Dari saya sebelum mohon maaf, ini ada refleksi satu lagi, minta tolong Bapak Ibu untuk bisa menuliskan di post-it ini. Post-it ini nanti saya akan bagi satu orang 3, yang satu yang pink ini nanti adalah untuk hal baik apa saja yang sudah Bapak Ibu pelajari
di hari ini, kegiatan ini yang pink. Kemudian nanti bagaimana perasaan Anda ya dalam mengikuti kegiatan ini? Nanti menggunakan yang kuning saja, kuning. Atau yang ini, match ya, apa namanya ini? Peach. Kemudian hal baik apa yang akan Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini menggunakan yang orange? Nanti Bapak Ibu minta waktu sebentar untuk meneruskan di post-it ini, kemudian ditempel di depan. Nanti bisa kita kelompokkan satu-satu. Dapat melakukan atau ternyata menghukum dan melakukan konsekuensi itu terhadap anak tidak benar. Nah, guru hendaknya melaksanakan restitusi kepada anak yang telah melanggar atau melakukan kesalahan. Sekali terima kasih guru masukannya. Kemudian setelah mengikuti kegiatan ini, saya ingin belajar belajar menjadi seorang guru yang lebih baik lagi dan meningkatkan kualitas dalam mengajar dan mendidik siswa. Amin. Semoga bisa terlaksana Bu Dewi tadi ya. Amin. Terima kasih Bu masukannya. Kemudian ada juga yang untuk pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Anda, perasaan kita semua Bapak Ibu setelah melakukan kegiatan ini? Ada yang berusaha melakukan silakan kegiatan segitiga restitusi, ada yang menyenangkan, senang sekali berarti ya hari ini. Kemudian ada yang sangat senang karena menambah wawasan bagi kita, tertarik dan menyenangkan, sama semuanya merasa senang. Alhamdulillah. Jadi kegiatan ini semoga bermanfaat karena Bapak Ibu merasa senang. Kemudian hal baik apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Merasa senang, ya, memahami dan melaksanakan restitusi, melatih kebijaksanaan dalam pemberian pujian. Ini juga akan semakin bijaksana dengan cara sasaran restitusi dilakukan. Kemudian saya akan melakukan perubahan mindset saya, ini memberikan solusi untuk menggali masalah anak dan memberikan solusi kepada anak. Kemudian hal baik setelah mengikuti ini akan menerapkan, ini yang penting, akan menerapkan Bapak Ibu, ternyata memang motivasinya tinggi untuk melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian hal baik yang akan dilakukan adalah menerapkan juga ini, menerapkan segitiga restitusi di kelas dan keyakinan kelas. Kemudian mempraktikkan restitusi dalam menyelesaikan masalah, ya sama. Dan hampir semuanya sama. Perasaan saya setelah mengikuti ini adalah merasa senang. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kegiatan pada pagi hari ini sampai siang ini sudah kita laksanakan, sudah selesai. Sekali lagi saya minta maaf, mohon maaf ketika ada kekhilafan dari saya. Semuanya dari saya, semoga bisa dimaafkan. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya, waktunya, dan tenaganya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan memang ini adalah tujuannya baik untuk kemajuan sekolah kita, SD 3 Kertasapi, kemajuan pendidikan Indonesia. Ya, semoga amal Bapak Ibu semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari Bunda Wil dan teman-teman Bapak Ibu guru, Pak Setia Utama, Pak Sekolah meluangkan waktunya dan pikirannya, tenaganya untuk mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan tasbih dan sholawat sama-sama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih.